Api unggun diadakan pukul 10 malam setelah mereka selesai makan malam dan dimeriahkan dengan nyanyian dan game-game kecil yang dibuat mereka. Siren duduk di samping kanan Anthony dan di sampingnya ada Megan dengan Fares. Dan di samping kiri Anthony ada Melissa, Andin dan Aulia. Mereka sedang menyanyikan lagu bersama-sama dengan diiringi petikan gitar yang dimainkan Dion. Anthony tak pernah melepaskan genggaman tangan Siren. Melissa yang menyaksikan itu hanya mampu mengepalkan tangannya. Dirinya benar-benar merasa cemburu dengan interaksi yang diperlihatkan Siren dan Anthony. "Seneng gak?" tanya Anthony sembari menoleh ke arah Siren. "Seneng banget, ini salah satu impian aku. Bisa duduk bareng kakak gini sampai semalaman." Siren tersenyum malu setelah mengucapkan itu. "Ya udah, kita duduk di sini sampai pagi aja gimana?" tawarnya sambil mengelus telapak tangan sang pacar. Siren tersenyum, "Mau banget," jawabnya bersemangat. Mereka melanjutkan ikut bernyanyi dan ada juga yang berjoget-joget di depan api unggun. Suasana sangat meriah sampai tengah malam. Dan tanpa terasa Siren sudah tertidur di bahu Anthony. Dirinya menikmati suasana sampai tak terasa tertidur pulas dalam posisi duduk. Anthony memindahkan Siren ke dalam tenda yang belum ada siapa-siapa di dalamnya. Megan dan Fares entah mojok kemana. Melissa dan kawan-kawannya juga masih di luar. Anthony menyelimuti tubuh sang kekasih, mengecup kening dan pipinya. Dirinya keluar tenda dan menutup resletingnya dari luar. Tak ingin ada yang masuk ke tenda sang pacar saat Siren tidur sendirian. Anthony duduk tak jauh dari tenda itu. "Ton, tahu si Fares gak?" Rio datang dan langsung duduk di samping Anthony. "Enggak tahu gue, tadi sih sama ceweknya. Tahu deh mojok kemana. Gila ya tuh anak, lagi acara rame gini masih sempat-sempatnya mojok coba. Udah gak tahan apa gimana tuh bocah." Rio bersungut-sungut karena merasa ditinggalkan. Apalagi dirinya yang masih jomblo sendiri. "Sah sirik deh lo, makanya sono cari pacar." Anthony melirik sekilas kepada Siren dan lanjut bermain ponsel lagi. Iya, cewek lo mana?" "Udah tidur, baru gue pindahin di dalam tenda." "Tenda belakang? Lah pantes lo nongkrong di sini. Takut amat ceweknya digondol genderuwo," ledek Rio. "Iya, genderuwo yang kayak lo gini. Takut banget gue," jawab Anthony santai. "Kampret lo, gantengnya kayak gini dibilang genderuwo," jawab Rio kesal. Melissa datang bersama teman-temannya dan ikut duduk di samping Anthony dan Rio. "Melissa cantik, udah mau bobo ya?" goda Rio melihat Melissa duduk di samping Anthony. "Belumlah, masih jam segini," Melissa menjawab dengan memandang Anthony yang sibuk bermain ponsel. "Kirain udah mau bobo, kok udah deketin tenda aja." Siren kemana Ton?" Melissa tak menjawab Rio malah menanyakan hal lain kepada Anthony. "Udah tidur," jawabnya tanpa melihat ke arah Melissa. "Bisa temenin ke warung depan gak? Gue mau nyari sesuatu." Melissa melihat penuh harap kepada Anthony. Anthony melihat ke arah Melissa dengan alis terangkat. "Kan bisa sama temen-temen lo. Mereka udah pada ngantuk. Takut juga kalau cuma kita bertiga kan cewek semua." Melissa meyakinkan Anthony. "Tapi males kemana-mana gue." Anthony kembali bermain ponselnya. "Sama gue aja yuk Mel, gue juga mau nyari makanan nih," ajak Rio yang tahu temennya tak akan mau diajak pergi Melissa. "Ogah, gue maunya sama Anthony," jawab Melissa sewot. "Ayo dong Ton, bentar aja." "Udah bagus Rio mau nganterin, kenapa maksa gue sih?" Anthony mulai ketus. "Sekali aja sih, kenapa lo segitunya mah gue? Emang gue punya salah apa sih sama lo?" Melissa memasang raut muka sedih.
Titip si Renyo, jangan kemana-mana lo sebelum gue balik. Anthony meminta Rio tetap tinggal di sana. Siip, gue akan selalu menjadi penjaga setia sang putri, jawab Rio asal. Anthony dan Melissa melangkah menjauhi tenda. Warung yang Melissa tuju memang agak jauh karena memang di sana yang buka sampai 24 jam. Tidak ada pembicaraan antara keduanya. Anthony sibuk melangkah dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Melissa juga terlalu senang sampai tak tahu harus memulai obrolan dari mana. Saat sampai di tujuan, Melissa yang masuk ke dalam warung dan Anthony menunggu di depannya. Tak berapa lama Melissa sudah keluar membawa kantung kresek sedang. Mau minum dulu gak, Ton? Tawar Melissa. Gak usah, langsung balik aja, Anthony menjawab sambil berlalu pergi. Melissa mengikuti langkah lebar Anthony, padahal tadi Melissa sangat ingin duduk bersama Anthony terlebih dahulu. Tapi memang sangat sulit mendekati orang yang dia suka ini. Ton, panggil Melissa. Gue mau ngomong. Anton berhenti dan menoleh ke arah Melissa dengan alis terangkat satu tanda dirinya bertanya kenapa. Gue suka sama lo Anthony, dari pertama kita ketemu waktu ospek, gue dah suka banget sama lo. Melissa menatap lekat Anthony yang berdiam diri di depannya. Lo gila ya Mel, lo tahu kan gue dah punya pacar? Anthony heran dengan ungkapan cinta dari Melissa. Iya, gue tahu lo udah punya pacar, tapi gue mau kok jadi yang kedua pun Ton. Gue cinta banget sama lo. Melissa berbicara dengan menggenggam tangan Anthony. Anthony menarik lepas tangannya dan mulai melangkah meninggalkan Melissa. Udah sinting lo ya, cibirnya. Melissa mengejar Anthony dan menarik lengan pemuda itu. Gue serius Ton, gue mau jadi yang kedua. Gue mau jalanin ini diam-diam di belakang cewek lo. Gue rela jadi prioritas kedua lo. Lo tahu kan Mel, gue sayang banget sama si Ren. Jadi gue gak bakal pernah mau hianatin dia, sampai kapanpun dan sama siapapun. Anthony melepas kasar tangan Melissa di lengannya dan berbalik pergi. Melissa sangat terpukul dengan jawaban dari Anthony. Dirinya mengejar Anthony dan langsung menarik kencang bahu pria itu sampai Anthony menoleh ke arahnya. Melissa langsung menarik tengkuk Anthony dan menciumnya dalam. Anthony yang terkejut tak langsung melepaskan diri. Sampai ada suara yang mengagetkan, dirinya baru sadar akan situasi yang terjadi sekarang. Kakak, panggil suara yang cukup melengking itu, tepat di belakang tubuh Anthony. Anthony mendorong keras Melissa sampai ciuman mereka terlepas. Saat menoleh Anthony melihat si Ren berdiri beberapa meter di depannya bersama Rio. Si Ren terlihat sangat terkejut dan terluka. Rio pun tak kalah syok melihat apa yang terjadi barusan. Kakak jahat banget sih, kakak ngajak aku ke acara ini cuma buat lihat kakak kayak gini. Gak kayak yang aku lihat gimana kakak ciuman sama cewek lain di belakang aku. Kakak mau ngeles apa lagi? Si Ren benar-benar merasa hancur dirinya tak menyangka kalau pacarnya bisa berkhianat seperti ini. Anthony menggenggam tangan si Ren yang terasa dingin. Dengar penjelasan kakak dulu ya. Ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirin sayang. Si Ren melepas genggaman tangan mereka. Aku gak percaya sama kakak. Aku mau pulang sekarang. Dirinya berbalik dan mulai melangkah cepat ke arah tenda. Anthony mengejar si Ren yang memasuki tenda dan mulai membereskan barang-barangnya. Sayang, ini udah tengah malam loh. Dengerin kakak dulu, pinta Anthony kepada sang kekasih. Aulia dan Megan yang sudah ada di dalam tenda pun bingung dengan sepasang kekasih yang terlihat sedang bertengkar itu. Anthony menarik tangan si Ren untuk keluar tenda. Walaupun mendapat perlawanan dari si Ren, dirinya berhasil membawa si Ren keluar dan membawanya ke arah tenda miliknya dan Rio.
Siren dipaksa masuk ke dalam tenda yang kosong itu, karena Fares dan Rio masih ada di luar. Apaan sih kak? Aku gak mau di sini. Siren masih berusaha lepas dari Anthony. Dengerin kakak dulu, jangan kayak anak kecil gini dong. Anthony mulai meninggikan suaranya. Siren yang belum pernah dibentak Anthony pun terdiam dengan tangisan yang bertambah banyak. Anthony menghela nafas dan tangannya terulur untuk menghapus lelehan air mata Siren. Maaf, kakak gak bermaksud bentak kamu. Anthony mengusap lembut pipi Siren. Kakak bener-bener gak selingkuh, kakak berani sumpah sayang. Siren yang masih sesenggukan menatap mata Anthony. Tapi aku lihat tadi kakak lagi ciuman sama Kak Melissa. Iya, Melissa memang nyium kakak, tapi kakak gak respon itu. Kakak malah gak tahu kalau Melissa bisa senekat itu sayang. Dia bilang suka sama kakak dan mau jadi yang kedua, tapi kakak tolak. Kakak sayang banget sama kamu. Ungkap Anthony panjang lebar untuk menjelaskan kepada sang kekasih. Siren masih menangis dan Anthony memeluk erat tubuh Siren dan sudah tak mendapatkan perlawanan lagi dari sang kekasih. Aku mau pulang. Aku gak mau ketemu sama Kak Melissa yang jahat itu. Siren mulai membalas pelukan Anthony. Ini udah malam loh. Besok pagi aja ya sayang, bujuk Anthony. Tapi aku gak mau ketemu Kak Melissa. Kita kan satu tenda. Siren melepas pelukan mereka. Ya udah, kamu tidur di tenda ini aja. Kita pulang besok pagi. Anthony mengusap pelan lengan sang kekasih. Tapi Kak Fares sama Kak Rio gimana? Biar nanti kakak yang bilang sama mereka. Kakak sama yang lain begadang semalaman di depan tenda. Tapi besok kan kakak nyetir. Nanti jadi ngantuk. Gak apa-apa, kakak udah biasa. Anthony menangkap kedua pipi gadisnya dan menciumi seluruh wajah sang kekasih. Tapi barangku masih di sana, Kak. Siren berbicara saat Anthony sudah selesai menciuminya. Nanti kakak suruh Fares ambilin ya, sekarang tidur lagi. Siren merebahkan tubuhnya dan Anthony menyelimuti tubuh sang kekasih dengan selimut miliknya. Siren mulai memejamkan kedua matanya yang sudah terasa pedih karena lelah menangis. Anthony keluar tenda saat melihat Siren tertidur. Dia akan membuat perhitungan kepada Melissa yang sudah membuat kekasihnya menangis seperti ini dan membuat hubungannya sempat akan berakhir.